Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi rangkuman buku Sirah Nabawiyah. Nah, di episode sebelumnya kita masih ada di bab ketiga. Di sana kita membahas seputar Baiat Aqobah pertama, terus juga Baiat Aqobah kedua, dan orang-orang Quraisy memprotes pemimpin di Yathrib. Nah, untuk video kali ini insya Allah kita akan menyelesaikan bab ketiga. Kita langsung aja akan masuk ke pembahasan permulaan hijrah ke Yathrib. Jadi setelah keberhasilan Baiat Aqobah kedua, Islam memperoleh landasan kuat di tengah masyarakat Yathrib. Ini adalah pencapaian besar dalam perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah, sehingga beliau memperbolehkan kaum muslimin untuk hijrah ke Yathrib. Hijrah ini bukan hanya untuk menyelamatkan harta dan diri dari kezaliman orang-orang Quraisy, tetapi juga merupakan tindakan penuh ketidakpastian, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan atau di masa depan mereka di Yathrib. Nah, meskipun menghadapi resiko besar, kaum muslimin tetap memulai perjalanan hijrah mereka. Orang-orang musyrik Mekah berusaha keras menghalangi hijrah ini, menyadari bahwa keberhasilan kaum muslimin hijrah akan mengancam kekuasaan mereka. Nah, di sini ada beberapa contoh orang-orang yang hijrah. Yang pertama itu ada Abu Salamah. Beliau adalah orang pertama yang hijrah, setahun sebelum Baiat Aqobah Kubro atau Aqobah kedua. Setelah dia memutuskan hijrah, keluarga istrinya menahan istrinya, Ummu Salamah, dan anaknya Abu Salamah pergi sendirian ke Madinah. Ummu Salamah setiap hari menangis di padang pasir selama hampir setahun hingga akhirnya kerabatnya membiarkannya pergi. Utsman bin Thalbah menemani dan mengantarkannya sampai ke Kuba dekat Madinah. Terus untuk hijrah yang kedua itu namanya Su'aib bin Sinan. Nah, tetapi orang Quraisy menahannya dan menginginkan hartanya. Suhaib menawarkan hartanya sebagai ganti kebebasan. Setelah menyerahkan hartanya, dia berhasil hijrah dan Rasulullah memujinya. Sungguh, Suhaib telah memperoleh keberuntungan. Terus untuk orang yang ketiga itu hijrahnya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu berjanji hijrah bersama Iyasi bin Abu Robi'ah dan Hisham bin Al-Ash. Namun hanya Umar dan Iyasi yang berhasil berangkat. Sementara Hisham ditahan karena hampir tiba di Kuba. Abu Jahal dan Al-Harits berhasil mempengaruhi Iyasi untuk kembali dengan alasan ibunya bernadar. Nah, Umar mengingatkan Iyasi, tetapi Iyasi tetap memilih kembali dan akhirnya ditangkap oleh Abu Jahal dan Al-Harits. Hijrah ini menggambarkan keberanian dan pengorbanan besar kaum muslimin yang berangkat dengan masa depan yang tidak pasti. Walaupun mereka tahu bahaya yang mengancam, mereka tetap melanjutkan perjalanan hijrah mereka. Setelah 2 bulan lebih, beberapa hari dari Baiat Aqobah Kubro, hampir semua kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah. Hanya Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali bin Abu Thalib yang masih tinggal di Mekah, menunggu perintah Allah untuk hijrah. Abu Bakar telah mempersiapkan segala sesuatunya, dan Rasul menunggu izin untuk berangkat. Beliau bersabda bahwa tempat tujuan hijrah mereka adalah sebuah tempat dengan kebun kurma di antara 2 daratan yang subur, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya yang membahas tentang hijrahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah akhirnya mendapat izin untuk hijrah. Ketika Abu Bakar bersiap untuk hijrah, Rasul memintanya menunda keberangkatannya agar bisa menemani beliau. Abu Bakar setia menunggunya, mempersiapkan 4 ekor unta selama 4 bulan untuk perjalanan hijrah mereka. Hijrah ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam, menandai perpindahan dari Mekah ke Yathrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah, dan memulai era baru bagi umat Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai parlemen Quraisy di Darun Nadwah. Nah, ketika kaum musyrikin Quraisy mengetahui bahwa para sahabat Rasul telah hijrah meninggalkan Mekah menuju Yathrib atau Madinah, mereka diliputi kegundahan dan kekhawatiran yang tak terlukiskan. Mereka menyadari bahwa hal ini mengadakan bahaya besar yang mengancam kelangsungan paganisme mereka serta perekonomian Mekah. Pengaruh Muhammad yang begitu besar didukung oleh semangat dan kesiapan berkorban para sahabat, serta kekuatan keabilah Aus dan Khazraj yang kini lebih condong pada perdamaian dan kebaikan semakin menambah kekhawatiran mereka. Selain itu, kaum Quraisy memahami betapa strategisnya kota Madinah dalam jalur perdagangan yang menguntungkan dari segi ekonomi. Mereka khawatir bahwa jika dakwah Islam berpusat di Yathrib dan penduduknya bergabung dengan kaum muslimin, maka keberadaan mereka di Mekah akan terancam. Untuk menyingkirkan bahaya ini,
pada hari Kamis 26 Safar tahun ke-14 kenabian atau pada 12 September tahun 622 Masehi, kaum Quraisy menggelar pertemuan penting di Darun Nadwah. Pertemuan ini dihadiri oleh para pemuka dan pemimpin tiap kabilah Quraisy untuk membahas langkah yang paling tepat menghabisi Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita sudah rangkumkan ada 7 peserta parlemen. Yang pertama, Abu Jahal bin Hisham. Yang kedua, Jabir bin Mut'im. Yang ketiga, Utbah bin Robi'ah. Yang keempat, An-Nadr bin Al-Harits. Yang kelima, Abul Bukhtari bin Hisham. Yang keenam, Nubaih bin Al-Hajjaj. Yang ketujuh, Umayyah bin Khalaf. Dalam pertemuan tersebut, tiba-tiba datang seorang kakek tua berpakaian tebal yang mengaku sebagai seorang Najd yang datang untuk memberikan masukan. Setelah diizinkan masuk, diskusi dimulai dan berbagai usulan pun diajukan. Salah satunya usulan pengusiran. Abul Aswad mengusulkan untuk mengusir Muhammad dari Mekah, namun orang tua dari Najd menolaknya karena khawatir pengaruh Muhammad akan semakin meluas di luar Mekah. Usulan yang kedua yaitu pemenjaraan. Abul Bukhtari mengusulkan untuk memenjarakan Nabi Muhammad. Namun orang tua dari Najd itu menolak usulan ini karena khawatir sahabat-sahabat Nabi akan membebaskannya. Usulan yang ketiga, pembunuhan. Abu Jahal mengusulkan untuk membujuk pemuda-pemuda dari setiap kabilah untuk secara serentak menyerang dan membunuh Nabi Muhammad. Usulan ini disetujui oleh semua peserta karena dianggap paling efektif dan tidak akan menimbulkan balas dendam dari Bani Abdul Manaf. Nah, untuk keputusan terakhirnya, seluruh anggota parlemen sepakat dengan usulan Abu Jahal untuk membunuh Nabi Muhammad SAW secara bersama-sama. Dengan cara ini, mereka berharap dapat menghindari tanggung jawab atas pembunuhan tersebut karena darah Muhammad akan tertumpah oleh semua kabilah. Setelah menyepakati usulan ini, para wakil kembali ke kabilah mereka masing-masing untuk mempersiapkan pelaksanaan rencana tersebut secepat mungkin. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke poin yang terakhir di bab ketiga mengenai Rasulullah itu hijrah. Jadi ketika Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Rasul, mereka berusaha agar rencana tersebut tetap rahasia dan tidak menimbulkan kecurigaan. Namun Allah Subhanahu wa taala menggagalkan rencana mereka melalui malaikat Jibril alaihissalam. Allah mengungkapkan rencana jahat tersebut kepada Nabi Muhammad dan mengizinkan beliau untuk berhijrah. Setelah menentukan waktu kepergiannya, Jibril berkata kepada Rasul, "Engkau jangan tidur di tempat tidurmu yang biasa engkau tempati." Pada saat tengah hari, ketika orang-orang beristirahat di rumah masing-masing, Rasulullah mendatangi Abu Bakar dan memintanya untuk menemani hijrah. Aisyah menceritakan kejadian ini. Ketika kami sedang duduk di rumah Abu Bakar, tiba-tiba ada seseorang berkata kepada Abu Bakar, "Ini, ada Rasulullah datang sambil menutup wajahnya. Belum pernah beliau menemuiku seperti itu sebelumnya." Abu Bakar segera menyadari bahwa kedatangan Rasul adalah pertanda ada urusan yang sangat penting. Aisyah melanjutkan ceritanya. Rasulullah meminta izin dan masuk ke rumah setelah Abu Bakar mengizinkannya. Kemudian beliau berkata kepada Abu Bakar, "Pergilah dari tempatmu ini." Abu Bakar yang khawatir akan bahaya yang mungkin timbul berkata, "Wahai Rasulullah, demi ayahku yang menjadi jaminannya, hal ini bisa membahayakan?" Rasul pun menjawab, "Sungguh, aku telah diberi izin untuk pergi." Abu Bakar bertanya, "Demi ayahku yang menjadi jaminannya, apakah aku harus menemanimu?" Rasulullah menjawab, "Iya, Abu Bakar." Setelah memastikan rencana hijrah, Rasulullah kembali ke rumahnya dan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Beliau menanti datangnya malam untuk memulai perjalanan hijrah bersama Abu Bakar. Nah, sekarang kita akan langsung membahas mengenai pembahasan yang paling seru, yaitu mengenai pengepungan rumah Rasulullah. Jadi pada suatu malam, para pemuka Quraisy berkumpul untuk melaksanakan rencana jahat mereka terhadap Nabi Muhammad. Di antara mereka yang ditunjuk untuk melaksanakan rencana ini adalah 11 orang terkemuka, termasuk Abu Jahal bin Hisham, Abu Lahab, dan Uqbah bin Abu Mut'im. Nah, mereka merencanakan untuk mengepung rumah Rasulullah dan membunuh beliau saat keluar menuju Masjidil Haram untuk melakukan sholat malam. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala rencananya, Rasulullah SAW meminta Ali bin Abu Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dengan menggunakan selimut hijau yang biasa beliau pakai, sambil menjamin bahwa tidak akan ada bahaya yang menimpanya. Ketika para pemuka Quraisy sedang menunggu di luar rumah, Rasulullah keluar dan menaburkan pasir ke atas kepala mereka, lalu membacakan ayat dari surah Yasin ayat ke-9 yang menutup pandangan mereka. Tanpa disadari oleh para pengepung, beliau berhasil keluar dan menuju rumah Abu Bakar. Bersama Abu Bakarlah Rasul segera pergi menuju Gua Sur yang terletak di sebelah selatan Mekah. Mereka memilih jalur yang sulit dan terjal, menjauh dari jalur utama yang biasanya digunakan untuk menuju Madinah.
Dalam perjalanan ini, kaki Rasul terluka parah, namun Abu Bakar setia mendampingi dan membantu beliau. Dan di dalam gua tersebut, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan keamanan dan kebersihannya. Mereka bersembunyi selama 3 malam, dibantu oleh Abdullah bin Abu Bakar yang datang setiap malam untuk memberi mereka informasi dan suplai makanan. Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar, mengembalakan domba-domba di sekitar gua agar mereka dapat mengambil susunya. Sementara itu, kaum Quraisy yang menyadari ketiadaan Rasulullah memukul Ali dan menginterogasi Asma binti Abu Bakar untuk mendapatkan informasi. Ketika mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun, mereka menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang dapat menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar, baik hidup ataupun mati. Ketika beberapa pengejar Quraisy hampir menemukan gua tempat Rasul bersembunyi, mereka hanya beberapa langkah dari menemukannya, namun Allah melindungi mereka. Abu Bakar melihat kaki para pengejar di mulut gua dan merasa cemas, tetapi Rasul menenangkannya dengan mengatakan bahwa Allah bersama mereka. Setelah pengejaran mereda, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Mereka dibantu oleh Abdullah bin Uraikid, seorang penunjuk jalan yang masih kafir tetapi dapat dipercaya. Abdullah membawa mereka melalui jalur yang jarang dilalui orang, menghindari jalan utama. Nah, untuk rangkuman perjalanannya di sini ada 2 nih. Yang pertama di tenda Ummu Ma'bad. Jadi mereka singgah di tenda Ummu Ma'bad, seorang wanita yang dikenal baik hati. Rasulullah memerah susu dari seekor domba tua yang tidak menghasilkan susu. Namun sebuah mujizat yang membuat Ummu Ma'bad dan suaminya kagum. Terus yang kedua dikejar oleh Suraqah bin Malik. Suraqah yang tergiur oleh hadiah dari Quraisy mengejar mereka. Namun kudanya tergelincir beberapa kali. Dan setelah menyaksikan mukjizat yang terjadi, ia menyerah dan meminta perlindungan. Rasulullah pun memberikan surat jaminan keselamatan. Dan pada akhirnya, setelah perjalanan panjang dan penuh tantangan, Rasulullah dan Abu Bakar berhasil mencapai Madinah dengan selamat, menandai awal dari periode baru dalam sejarah Islam. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.